Masyarakat lokal di sana itu percaya bahwa pulau kembang ini berasal dari tanah ya yang muncul di permukaan air. Iya. Nah, ada juga sih kepercayaan mistisnya sebenarnya di sini ya, bahwa dulu sepasang monyet yang ada di situ namanya adalah anggur. Anggur? Ya, si anggur. Si Nama anggur, monyet ya, itu ya, nama Pak? monyetnya. Dan itu dikatakan sebenarnya apa ya, penjelmaan dari ini ya, penjelmaan dari makhluk di alam sebelah di Iya. situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maya Anggela di Grit Banjar Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang udah pernah kita undang juga ke sini, yaitu Bapak Mansur. Halo, Pak. Halo. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh, Pak, udah mau berkenan datang lagi ke Siap. Berita Banjarmasin ya. Siap. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas sejarah-sejarah ya, Pak ya. Kita bahas kan banyak nih Pak sejarah yang ada di Banjarmasin yang belum diketahui Iya. teman-teman mungkin nih. Iya. Salah satunya kita mau bahas hari ini sejarah asal muasal Pulau Kembang. Pulau Kembang, ya. Iya benar Pak. Oke Pak, mungkin yang iya. ingin saya tanyakan pertama kali, kapan sih Pak Pulau Kembang ini ditemukan dan kenapa namanya itu diberi Pulau Kembang? ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya Pulau Kembang itu nantinya kan baru menjadi suatu objek wisata Iya. yang terletak itu di Kecamatan Alala, Kabupaten Barito Kuala. Sebenarnya baru tahun 1970-an setelah masa Orde Baru. Iya. Padahal sebenarnya Pulau Kembang ini sudah lama sekali menjadi objek wisata itu sejak eranya pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada tahun 1920-an itu pemerintah Belanda itu sudah menggalakkan ini ya, tourism, menggalakkan tempat-tempat wisata di Banjarmasin sesuai dengan tagline dari pemerintah saat itu bahwa Banjarmasin itu adalah Venesia dari timur. Iya. Karena itulah salah satu objek wisata unggulan yang ada pada saat itu adalah Pulau Kembang. Pulau Kembang. Cuma memang yang membedakan ya antara dulu dengan sekarang, kalau dulu tuh orang tidak mengenal yang namanya Pulau Kembang. Iya. Pulau Kembang itu kalau pada masa pemerintah kolonial itu dinamakan dengan Apen Island atau Pulau Apen, pulaunya para kera. Oh, Open Island. Jadi itu versi orang-orang lokal ya yang Iya. menamakan dengan Pulau Kembang. Nah, Pulau Kembang itu sendiri kenapa namanya Kembang gitu ya. Jadi asal muasal Pulau Kembang ini banyak ya versinya, asal usulnya. Cuma kalau dari segi nama dulu, Pulau Kembang ini berawal dari kata mengembang atau meluap. Mengembang atau meluap ya. Jadi masyarakat lokal di sana itu percaya bahwa Pulau Kembang ini berasal dari tanah ya yang muncul di permukaan air. Iya. Kemudian dari tanah itu kemudian mengembang atau meluap. Makanya kalau dari orang-orang tua dulu mengenal Pulau Kembang itu juga dengan nama Pulau Meluap. Pulau Meluap ya. Pulau Meluap. Itu orang terlebih dahulu ya mengenalnya. Orang-orang tua Bahari ya, Iya, seperti Bahari. itu ya. Jadi sekarang itu sudah nggak familiar lagi nama Pulau Meluap. Iya. Yang orang kenal itu adalah Pulau Kembang. Itu dari asal katanya dari mengembang gitu ya. Mengembang kemudian menjadi Pulau Kembang. Iya. Itu versi yang pertama. Versi yang lainnya bahwa Pulau Kembang itu muncul karena memang banyak orang menyimpan kembang di situ, menyimpan bunga ya, Iya. sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat. Bahwa dulu itu ceritanya dulu bahwa ada seorang raja yang memiliki nazar, tidak memiliki anak, belum memiliki anak, bernazar, kemudian setelah itu dia memiliki putra. Iya. Akhirnya mendapat anugerah anak, karena itulah si raja bersangkutan itu memerintahkan patihnya untuk menyimpan sepasang kera ya di situ, sepasang kera di Pulau Kembang, yang itulah yang dipercayai menurunkan kera yang ada sekarang. Nah, asal muasal kera itu ya Pak ya? Iya, asal muasalnya seperti itu. Jadi waktu itu memang belum ada catatan pasti. Kalau dari catatan sejarahnya bahwa kembang monyet itu dari mana asal muasalnya. Kemudian hanya tertulis bahwa raja memerintahkan patih untuk menyimpan sepasang sepasang monyet di situ, yang itulah yang nantinya memiliki keturunan. Iya. Nah, ada juga sih kepercayaan mistisnya sebenarnya di sini ya, bahwa
Dulu sepasang monyet yang ada di situ namanya adalah Anggur. Anggur? Iya, si Anggur. Si Nama Anggur, monyet ya, itu ya, nama Pak? monyetnya. Dan itu dikatakan sebenarnya apa ya, penjelmaan dari ini ya, penjelmaan dari makhluk di alam sebelah Iya. gitu. Tetapi pandangan-pandangan itu agak memang kurang dipercaya orang karena memang ini ya, mereka lebih percaya pada versi bahwa memang ada raja yang menyimpan asal muasal itu menyimpan kera di situ, kemudian itulah yang menurunkan kera-kera yang ada sekarang. Iya. Versi lainnya ada lagi gitu ya. Jadi Boleh, Pak. nah itu versi awalnya kenapa namanya Pulau Kembang, kemudian kenapa terbentuk delta di situ. Jadi sebenarnya Pulau Kembang itu adalah delta ya, karena tidak seperti konsep pulau yang kita kenal. Jadi Pulau Kembang itu lebih miripnya ke delta. Jadi delta itu adalah pulau yang muncul di tengah sungai. Iya. Karena selain Pulau Kembang kan nanti ada Pulau Kaget, kemudian ada lagi beberapa pulau-pulau yang lain. Daerah situ ya, Pak? Daerah situ. Jadi konsep pulau yang dikenal itu bukan seperti pulau yang kita kenal pada umumnya ya, tetapi delta yang ada di tengah sungai. Dari sejarahnya ada juga yang menceritakan seperti ini bahwa Pulau Kembang itu dulu asalnya kapal gitu ya. Kapal ya, Pak? Kapal Inggris yang kemudian tenggelam, kemudian membentuk delta yang ada di tengah Muara Queen, di Muara Queen. Nah itu sebenarnya saya coba telusuri kembali karena itu kan cerita masyarakat yang kita tidak tahu kebenarannya, kemudian kapan sih mulai adanya kita tidak tahu. Makanya saya coba untuk menelusuri kembali bahwa memang di sekitar tahun 1698 itu abad ke-17 Inggris yang waktu itu memperebutkan rempah sahang atau lada ya, itu berusaha membangun factory atau pabrik di Banjarmasin. Semacam loji dagang lah. Jadi dulu kan orang Belanda juga membuat loji, tapi orang Belanda itu ditatas. Kemudian belakangan Inggris berusaha juga untuk membuat factory di situ. Ternyata raja waktu itu sultan yang ada yang memerintah Kesultanan Banjar tidak berkenan dengan kehadiran orang-orang Inggris. Makanya dari 2 kapal Inggris yang berlabuh di Muara Queen itu diminta raja untuk diserang gitu ya. Jadi waktu itu raja meminta suku Biaju sekitar 3.000 orang ya. Suku Biaju itu untuk banyak ya, lumayan banyak. Iya. Itu menyerang kapal yang ada di situ. Akhirnya kapalnya itu dibakar dan tenggelam di Muara Queen, tepatnya di area sekitar Pulau Kembang yang ada sekarang. Jadi seperti itu beberapa asal muasal dari Pulau Kembang yang ya, Pak, kami ya? riset. Jadi Pak, kapal itu tenggelam lalu bertumbuh menjadi sebuah pulau ya? Jadi yang tenggelam kan kapal tenggelam itu besar ya, besar. Kemudian besar itu tertutupi tanah sedimen kan ada yang larut, gitu ya Pak? Lama-kelamaan jadi pulau. Nah itu yang selama ini kalau saya pribadi yang paling masuk akal ya, karena memang tertulis dalam beberapa catatan di tahun yang sama bahwa memang kapal Inggris ada yang dibakar di Banjarmasin. Memang benar sekali. Jadi tanpa mengesampingkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan mistis, tapi kalau bagi saya itu yang paling masuk akal mengenai asal mula Pulau Kembang tadi. Terus juga kenapa di Pulau Kembang itu banyak ditemukan monyet? Iya karena tadi ya Pak ya? Dari sepasang dulu. Sepasang awal ya Pak ya? Yang mana monyet itu si Anggur tadi ya, si Anggur. Tapi itu ada juga yang menuliskan bahwa si Anggur itu sebenarnya monyetnya itu kayak monyet raksasa ya. Raksasa? Iya, jadi saya tadi ingat itu, jadi kalau teringat cerita King Kong gitu ya. Bahwa dulu ternyata Banjarmasin memiliki legenda cerita tentang kera yang cukup besar yang ada di Pulau Kembang. Cuma memang katanya setelah itu kera itu menghilang gitu ya, kera besar itu, si Anggur itu menghilang, tapi masyarakat orang-orang tua di Queen itu masih percaya bahwa dulu memang ada yang namanya si Anggur ada di situ. Itu mungkin penamaan orang Banjar ya. Saya juga belum tahu kenapa namanya itu. Baru pernah dengar juga nih Pak. Nah seperti itu. Jadi itulah asal muasalnya ya. Tapi di Pulau Kembang itu sendiri Pak, ada selain kera kan Bakantan juga ada. Jadi di situ asal muasalnya memang karena sudah lama sekali ya. Jadi mungkin dari kera yang sepasang, kemudian beberapa kera-kera yang lain saya prediksi itu sebenarnya asal dari daratan ya, dari daerah Queen.
yang pada tahun 1920-an itu memang sudah mulai ramai sekali ya. Iya. Dan jangan lupa juga bahwa di sekitar Pulau Kembang, Muara Kuin itu adalah daerah habitat buaya. Buaya. Ya, jadi dulu yang menjadi andalan Banjarmasin itu di tahun 20 selain dari keberadaan Apen Island. Iya. Jadi orang di luar negeri mengenalnya Apen Island, Iya, Apen bukan Island. Pulau Kembang ya. Sangat menarik Apen Iya. Island. Apen kalau kita bandingkan mungkin ada film ya, Planet of the Apes. Iya. Jadi orang luar negeri itu Apes, tapi orang Belanda menyebutnya dengan Apen. Apen. Nah, Apen. Jadi itulah yang menjadi daya tarik Banjarmasin salah satunya. Selain itu ada Pasar Terapung ya, Iya, yang benar. ada di Muara Kuin. Kemudian penangkapan buaya di wilayah-wilayah Sungai Barito. Jadi di situ waktu itu selain kera juga buaya cukup banyak ya. Pada saat itu ya Pak ya? Nah, pada saat itu. Kemudian juga ada ini ya, apa namanya? Pasar terapung dengan yang dilengkapi dengan warung-warung terapung. Iya, Jadi mereka menjual tangguy yang ada di situ. Benar. Dan itulah yang dicari orang Belanda. Nah, ceritanya juga dulu tuh mereka ada susur sungai. Jadi Iya. susur sungai itu dari daerah hutan kota sekarang. Hutan kota sekarang itu di wilayah pusat kota ya, dekat Iya, Masjid Sabiral. Siring ya. Nah, di situ dulu berdiri pusat hiburan orang-orang Belanda. Itu namanya Sociëteit de Kapel atau orang Belanda menyebutnya orang pribumi, orang Banjar menyebutnya Gedung Kapel. Gedung Kapel. Nah, setelah Gedung Kapel itu ada Hotel Banjar, Grand Hotel Banjar namanya. Nah, di belakang hotel itulah yang nantinya sekarang itu menjadi wilayah KWK ya, KWK. Nah, di situ rutenya itu dari situ sampai ke Kuin, seperti itu. Pak, kan di Pulau Kembang seperti yang kita ketahui ada kuil ya Pak ya? Iya, iya. Di situ. Nah, Iya. sebenarnya Pak, apa sih fungsi kuil itu di Pulau Kembang itu Pak? Iya, oke. Jadi sebenarnya saya belum mendapatkan catatan ya, mulai kapan kuil itu dibangun. Iya. Cuman dari beberapa catatan yang ada bahwa orang-orang Tionghoa yang bermukim di Banjarmasin itu banyak percaya kepada monyet-monyet yang ada di situ sebagai penjelmaan dari Kera Hanoman. Oh iya. Kan kalau dalam kepercayaan Hindu seperti itu. Kemudian juga kalau dalam kepercayaan Tionghoa ada Raja Kera. Nah, dari awal dari situlah kemudian dalam perkembangannya banyak sekali orang-orang Tionghoa yang datang kemudian mendirikan kuil di situ. Iya. Cuma saya belum tahu persis tahun berapa ya. Mereka juga mendirikan kuil itu dengan patung-patung kera yang ada di situ. Dan itulah yang kuil itu dianggap sebagai dipercayai itu bisa mengabulkan hajat atau ada keinginan kita, kemudian berdoa di sana, dan rata-rata yang pernah ke sana itu tercapai keinginannya atau hajat dia. Makanya kemudian ramailah Pulau Kembang di situ. Selain dari orang-orang Tionghoa, orang-orang lokal juga ya. Iya benar Pak, karena saya pernah menemukan juga nih orang nanya bawa sesuatu nih mau kemana, katanya mau memenuhi najarnya ke Pulau Kembang. Iya. Masih banyak ya Pak ya ternyata yang masih banyak. Jadi yang marak-marak itu di tahun 70-an ya, sekitar tahun 70-an. Banyak orang membawa kembang. Dari situlah kemudian setelah kemerdekaan itu banyak orang mengenalnya dengan Pulau Kembang. Padahal orang Belanda sendiri mengenal itu Pulau Apen. Mungkin di kalangan orang Eropa ya yang berwisata ke Banjar itu berubah kemudian menjadi Pulau Kembang. Entah apakah dari namanya itu kembang yang dibawa ke ini, yang dibawa ke sana, ataupun dari pulau mengembang tadi. Tapi yang pasti banyak yang membawa bunga. Rangkaian karena bunga dulu ke situ. masyarakat kalau berkunjung ke sana pasti membawa untayan bunga ya Pak ya. Benar. Jadi itulah tadi, walaupun masyarakat memang kepercayaan sudah berislam, tapi kepercayaan lama ke Pulau Kembang itu masih dilaksanakan oleh masyarakat. Dan satu lagi bahwa Pulau Kembang itu kalau dalam catatan Amir Hasan Bondan dari bukunya mengatakan bahwa Pulau Kembang itu adalah salah satu tempat mistis yang ada di Tanah Banjar itu dari 13 tempat mistis. Salah satunya Pulau Kembang dengan penguasanya itu namanya Pangeran Kacil namanya. Yang ada di situ. Jadi penguasa gaib yang di Pulau Kembang Pangeran Kacil, dan
kemungkinan itulah juga yang banyak dipercaya masyarakat ya, sehingga Pulau Kembang ini dari tahun ke tahun itu dari waktu ke waktu tetap menjadi primadona bagi orang-orang Banjar sendiri maupun orang-orang luar. Iya. Jadi itulah uniknya ya Pulau Kembang tadi. Berarti bisa dikatakan Pak ya, duluan monyet-monyet ini berkembang di pulau ini, baru ada kuil tadi ya? Iya, jadi saya memprediksi itu kemungkinan ada dulu. Jadi karena banyak orang-orang Tionghoa yang melihat ada monyet di situ, ada kepercayaan bahwa memang ada monyet raksasa yang ada di situ, sehingga mereka menganggap itu bahwa itulah penjelmaan dari Dewa Kera yang dalam kepercayaan orang Tionghoa juga ada yang seperti itu. Makanya dibangun kuil, kemudian juga tetap dipelihara. Kuilnya sampai sekarang itu masih ada. Nah itu tadi juga ada juga persembahannya. Jadi selain kembang itu ada yang persembahan kambing. Juga pernah dulu ada beberapa cerita yang persembahan kambing jantan. Itu karena hajatnya tercapai setelah mengunjungi Pulau Kembang. Nah, seperti itu. Memang sesuai kepercayaan masing-masing ya, Pak ya? Masih masuk kepercayaan. Benar. Jadi Pulau Kembang ini salah satu wish yang harus didatangi orang-orang dari luar kota ya, Pak ya? Untuk tempat wisata. Oke. Ini juga tambahan juga ya, bahwa Pulau Kembang ini sebagai destinasi wisata memang sudah sangat lama ya. Jadi sejak masa Belanda itu selain dibuat dalam bentuk brosur, kartu pos juga sudah difilmkan. Jadi ada beberapa film dokumenter ya yang mengangkat tentang Pulau Kembang. Walaupun memang waktu itu tidak seperti sekarang. Jadi belum ada, yang ada hanya dermaga sederhana yang saya lihat di situ. Kemudian habitat monyetnya cukup banyak dibanding dengan sekarang. Dan orang-orang Belanda juga menulis bahwa Pulau Kembang itu memang tidak menulis mistisnya ya, tapi merupakan tempat habitat kera itu yang bermukim secara permanen. Jadi memang sudah dari sejak lama sekali. Jadi saya memprediksi malah sudah ratusan tahun kera-kera itu ada di situ sejak menjadi delta. Seperti itu. Itu dia tadi informasi asal-usul tentang Pulau Kembang ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi tentang sejarah Pulau Kembang bersama kita semuanya. Baiklah, saya Maya Anggela, sampai jumpa di Grid Banjar Podcast berikutnya.